Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita mau lihat lebih dekat sebuah benda yang kemungkinan besar lagi ada di depan Anda sekarang, laptop. Kelihatannya sepele ya, sesuatu yang biasa banget. Tapi ternyata perjalanan benda ini dari atas meja sampai bisa ada di pangkuan kita, itu adalah sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang bagaimana keinginan kita sebagai manusia yang justru membentuk teknologi. Coba deh, Anda pikirin sebentar. Laptop yang Anda pakai sekarang ini ringan kan? Cepat, terus bisa nyambung kemana-mana. Semua itu rasanya wajar aja gitu, normal. Kayak emang harusnya begini. Tapi apa benar selalu kayak gini? Tentu aja enggak. Perjalanan sampai ke titik ini tuh penuh sama ide-ide yang dulunya dianggap gila dan lompatan teknologi yang luar biasa. Yuk, kita coba mundur sedikit ke era di mana nenek moyang laptop ini wujudnya. Wah, jauh banget bedanya. Nah, coba lihat perbandingan ini deh. Laptop kita sekarang beratnya ya sekitar 1 kilo lah. Sekarang bandingin sama komputer portable komersial pertama IBM 5100 dari tahun 1975. Beratnya 24 kg. Bayangin 24 kilo. Dan harganya kalau dihitung dengan nilai uang sekarang itu sekitar $41.000. Gila kan? Beda banget. Jadi semua ini tuh berawal dari sebuah mimpi. Jauh sebelum teknologinya siap, idenya itu udah ada duluan. Yuk kita lihat gimana konsep komputer portable ini pertama kali lahir. Jauh sebelum ada wujud fisiknya. Kita mundur lagi ke tahun 1968. Ada seorang visioner, ilmuwan komputer namanya Alan Kay. Dia ini udah ngebayangin sebuah Dynabook. Dan yang paling keren, ini bukan buat para pebisnis atau insinyur. Bukan. Tujuan dia itu bikin alat belajar portable buat anak-anak. Walaupun Dynabook ini nggak pernah jadi produk nyata, idenya itu menanamkan benih revolusi. Komputer itu bisa jadi sesuatu yang personal dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, 7 tahun setelah mimpi itu, muncullah realitas pertamanya, IBM 5100. Buat kita sekarang ya ampun, ini kelihatan gede banget ya. Tapi pada masanya, ini tuh sebuah keajaiban teknologi loh. Coba bayangin, bisa masukin semua komponen ke dalam satu kotak yang setidaknya secara teori bisa dibawa-bawa. Itu udah sebuah terobosan yang luar biasa. Tren awal inilah yang melahirkan kategori yang disebut luggable. Atau kalau kita artikan, komputer jinjing. Kenapa? Ya karena Anda benar-benar harus menjinjingnya kayak koper berat. Terus muncul Osborne 1 di tahun 81. Ini udah mendingan nih, beratnya kepangkas setengah. Harganya juga jauh lebih masuk akal. Tapi polanya masih sama aja, layar tabung kecil yang dimasukin ke dalam sebuah koper gede. Oke, fase berikutnya adalah soal menemukan bentuk yang pas. Gimana ceritanya komputer koper yang super besar ini bisa berevolusi jadi desain ramping yang kita kenal dan pakai sekarang? Nah, ini dia titik baliknya. Grid Kompas. Diluncurkan tahun 1983, inilah komputer pertama yang akhirnya mulai kelihatan kayak laptop modern. Dengan desain lipat atau clamshell yang ikonik itu. Ini lompatan besar banget dari desain koper sebelumnya. Terus apa rahasianya? Kok bisa jadi lebih ringan? Jawabannya ada di layar. Grid Kompas ini ninggalin layar tabung CRT yang berat dan makan tempat itu, terus ganti pakai teknologi layar datar. Nah, inovasi inilah yang bikin bobotnya bisa turun drastis, jadi di bawah 5 kg. Ini langkah revolusioner menuju portabilitas yang sebenarnya. Dan istilah yang kita pakai sampai sekarang, notebook, itu lahir di tahun 1988 dari NEC Ultralight. Kenapa disebut notebook? Ya karena ukurannya yang super ringkas. Beratnya cuma sekitar 2 kilo, tebalnya cuma 1,4 inci. Udah mirip buku catatan kan? Makanya dia dapat julukan sebagai notebook pertama di dunia. Oke, jadi bentuknya udah pas nih. Tapi PR-nya belum selesai. Langkah berikutnya adalah gimana caranya bikin benda ini jadi lebih gampang dipakai, lebih murah, dan jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Bukan cuma alat khusus buat para profesional. Di tahun 90-an, ada 3 momen kunci yang benar-benar bikin laptop jadi barang buat semua orang. Pertama, PowerBook yang mengubah cara kita berinteraksi sama laptop. Kedua, Windows 95 yang menyederhanakan banyak hal di balik layar. Dan ketiga, iBook yang akhirnya membebaskan kita dari jeratan kabel. Coba bayangin deh, sebelum ada PowerBook, kalau mau pakai laptop sambil jalan, Anda harus bawa-bawa mouse juga. Repot kan? Nah, PowerBook ini pinter. Dia taruh trackball persis di bawah keyboard. Ide sederhana ini mempopulerkan konsep perangkat penunjuk internal. Dan tiba-tiba aja komputasi mobile jadi jauh lebih praktis.
Peran Windows 95 ini mungkin nggak kelihatan langsung di mata kita sebagai pengguna, tapi dampaknya sangat besar. Sistem operasi ini berhasil menstandarkan banyak hal, mulai dari cara laptop ngatur baterai sampai menghilangkan ribetnya nyari driver khusus buat tiap merek. Hasilnya apa? Laptop jadi lebih gampang dan lebih murah buat diproduksi. Ini game changer banget buat industrinya. Terus, di tahun 1999, Apple iBook ngelakuin sesuatu yang pada zaman itu radikal banget. Mereka masukin Wi-Fi ke dalam laptop. Nah, inilah momen di mana laptop itu benar-benar jadi bebas. Untuk pertama kalinya, kita bisa nyambung ke internet tanpa perlu colok kabel sama sekali. Era mobilitas yang sesungguhnya dimulai dari sini. Oke, setelah kita lihat semua perjalanan tadi, yuk kita berhenti sebentar buat merenung. Apa sih artinya semua evolusi ini buat kita sekarang? Karena ini bukan cuma cerita soal teknologi loh. Lompatan yang terjadi itu benar-benar gila. Bobotnya berkurang lebih dari 95%, harganya jadi jauh lebih terjangkau buat semua orang, sementara kekuatannya meroket ribuan kali lipat. Kita benar-benar pindah dari alat yang sendirian, terisolasi, menjadi perangkat yang selalu nyambung, selalu online. Jadi, inti dari semua ini sebetulnya adalah kisah laptop itu bukan sekedar cerita tentang bikin teknologi jadi makin kecil. Bukan. Perjalanan dari 24 kg sampai jadi kurang dari 1 kilo ini digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam. Pada akhirnya, ya, evolusi laptop ini adalah cerminan dari keinginan kita yang paling mendasar sebagai manusia. Keinginan untuk bebas, untuk fleksibel, dan untuk selalu terhubung. Keinginan buat bisa kerja dari coffee shop, belajar di taman, atau ngobrol sama orang yang kita sayang dimanapun kita lagi ada. Keinginan inilah yang sebenarnya memaksa teknologi untuk jadi lebih baik, lebih ringan, dan lebih personal. Jadi, nanti pas Anda lihat laptop Anda lagi, coba ingat ini. Yang Anda lihat itu bukan cuma mesin, tapi cerminan dari hasrat terbesar manusia, yaitu kebebasan.